warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memasuki kompetensi dasar terakhir dalam bab teks berita. Nah, kompetensi dasar terakhir ini berisikan materi tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menyampaikan informasi dalam bentuk berita yang dibaca atau didengarkan dengan baik. Nah, kita masuk. Yang pertama adalah syarat-syarat menulis berita. Ketika seseorang menulis berita, tentunya tidak boleh lepas dari unsur pokoknya, yaitu 5W plus 1H. Sehingga dimasukkan di sini syarat menulis berita yang pertama adalah lengkap. Artinya harus mengandung unsur 5W plus 1H. Apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Artinya ketika salah satu unsurnya tidak lengkap, tidak ada, maka berita ini tidak dapat dikatakan adalah sebuah berita yang utuh karena masih memiliki kekurangan di dalam unsurnya. Selanjutnya, syarat menulis berita adalah objektif. Artinya berita ditulis sesuai fakta, bukan berdasarkan argumentasi pribadi atau pendapat pribadi. Ya, jadi sesuai fakta yang terjadi di lapangan dan itu dituangkan ke dalam bentuk berita. Tidak boleh karangan pribadi. Selanjutnya adalah seimbang. Artinya narasumber yang diwawancarai berkaitan dengan berita. Maksudnya di sini adalah contoh ketika kita akan membuat berita tentang kecelakaan yang terjadi di suatu tempat. Maka narasumber yang pantas untuk dijadikan sumber dari berita adalah saksi mata, pengendara di sekitarnya, atau polisi yang menangani TKP. Ya, jadi narasumber yang memang kompeten untuk menyampaikan informasi yang kita butuhkan untuk menyajikan berita. Itu maksud dari syarat seimbang. Misalnya kita akan mewawancarai tentang kebijakan PJJ yang akan diperpanjang. Kita akan membuat berita nih tentang kebijakan PJJ yang konon akan diperpanjang. Maka narasumber yang bisa kita ambil informasinya adalah mungkin pemerintah daerah atau guru-guru atau pimpinan sekolah atau bahkan menteri yang memiliki kebijakan tersebut. Ya, jadi ketika memilih narasumber untuk membuat suatu berita harus sesuai dengan informasi yang kita inginkan yang pasti bisa didapatkan dari narasumber itu. Selanjutnya ada aktual. Maksudnya adalah peristiwa yang diberitakan masih baru terjadi. Jika peristiwa kecelakaan terjadi hari ini, maka langsung dibuat beritanya. Tidak boleh menunggu sampai berhari-hari baru kemudian dibuat beritanya, karena masyarakat membutuhkan info yang baru terjadi agar mungkin bisa mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan atau mengantisipasi misal wilayah tersebut macet karena kecelakaan, maka yang tadinya mau lewat mungkin harus memilih jalan alternatif lain. Jadi itulah fungsi-fungsi berita diciptakan secara aktual yang baru terjadi. Selanjutnya, syarat untuk menulis berita adalah cermat. Artinya berita itu ditulis dengan benar, teliti, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika menulis berita, unsurnya, tata bahasanya, unsur kebahasaannya harus benar-benar dicermati dengan baik. Penulisannya, konjungsinya harus benar-benar dicermati dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena pembuat berita otomatis orang yang menyampaikan sebuah informasi tidak boleh salah dalam menyampaikan informasi karena akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya nanti. Jadi itu adalah syarat-syarat untuk menulis berita yang baik. Selanjutnya, jika tadi menulis berita, maka ini ada membacakan teks berita. Apa sih membacakan teks berita itu? Membaca berita adalah menyampaikan sebuah berita atau informasi dengan cara membaca teks berita dengan intonasi, lafal, dan sikap yang benar. Naskah berita yang disampaikan melalui media televisi atau radio berbeda dengan naskah berita yang disampaikan dalam media cetak atau yang ditulis ya. Semua kalimat yang digunakan dalam teks berita merupakan kalimat tidak langsung dan lebih pendek karena durasi yang disediakan juga terbatas. Nah, untuk membaca teks berita ini tidak seperti layaknya membaca buku biasa. Membaca teks berita berarti menyampaikan informasi kepada orang lain, bukan untuk diri sendiri. Artinya, ada pendengar yang mendengarkan penyampaian berita. Nah, membaca berita ini bukan untuk diri sendiri kan? Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus
dimiliki atau dikuasai oleh seorang pembaca berita. Beberapa teknik dalam membaca teks berita yang harus dikuasai adalah yang pertama, artikulasi atau pelafalan. Jadi ketika menyebutkan huruf vokal A, I, U, E, O harus jelas. Begitu juga ketika menyebutkan huruf konsonan P, B, P, F, M, N, K itu harus jelas antara huruf vokal dan huruf konsonan supaya pendengar tidak salah mendengar. Selanjutnya ada intonasi. Jadi ketika membacakan berita harus jelas intonasi suaranya. Selanjutnya ada penjedaan. Ketika membaca berita tidak bisa seperti layaknya membaca cepat. Jadi harus menerapkan kaidah penggunaan bahasa. Penggunaan tanda koma, titik, tanda tanya itu harus dilafalkan dengan baik. Contohnya adalah misal sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Pedongkelan Cengkareng. Jadi harus ada penjedaannya. Tidak boleh membaca berita itu cepat-cepat karena akan menimbulkan salah tafsir atau kesalahpahaman dari pihak pendengar. Gunakan tanda baca yang baik, tanda koma, tanda titik dimanfaatkan dalam proses membaca berita. Selanjutnya ada sikap atau gestur. Jika kita melihat pembaca berita di televisi, penyampai berita di televisi, mereka itu memiliki sikap yang baik. Jika posisi mereka duduk, maka mereka akan duduk dengan tegap, pandangan lurus ke depan, berpakaian rapi, bertatanan wajah yang berrias wajah yang baik. Tidak harus dandan, tapi wajahnya itu bersih, segar. Nah, itu adalah sikap atau gestur yang baik dalam proses membacakan berita. Atau jika berdiri, tatanan berdirinya juga baik jika seorang pembaca berita menyampaikan beritanya dengan cara berdiri. Nah, itu adalah hal yang perlu diperhatikan dalam proses membacakan berita. Jadi sikap atau gestur, tatapan mata, gerakan tangan itu sangat penting diterapkan oleh seorang pembaca berita. Selanjutnya, teknik membaca teks berita adalah memahami isi berita. Ketika membaca berita, berarti kita menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang lain memahami. Jangan sampai si pembaca berita sendiri saja tidak memahami, maka ini salah. Jadi sebagai pembaca berita, sebelum menyampaikan informasi kita harus memahami terlebih dahulu apa isi beritanya. Selain itu, ini akan meminimalisir kesalahan membaca. Ketika kita membaca berita, lalu kita sudah membaca berulang-ulang sampai paham, maka ini akan meminimalisir kesalahan dalam membaca berita. Ya. Selanjutnya, teknik membaca teks berita yang terakhir adalah memperhatikan volume suara. Jadi suaranya jangan sampai terlalu kecil volumenya atau jangan sampai terlalu kencang yang akan membuat pekak telinga, ya. Nah, jadi suaranya itu harus stabil, jelas oleh pendengar. Jadi bisa didengarkan dengan jelas oleh pendengar, ya. Jadi itu merupakan teknik membaca teks berita yang harus dikuasai oleh pembaca berita. Setelah ini saya minta kalian untuk membacakan berita. Jadi berita yang kemarin kalian dapatkan dari situs-situs internet kalian bacakan. Syaratnya adalah yang pertama, berpakaian rapi, gunakan pakaian batik. Boleh batik bebas, boleh batik sekolah. Kalian gunakan, lalu silakan posisikan senyaman kalian, mau duduk atau berdiri. Jika duduk, siapkan meja supaya lebih enak dipandang. Jika berdiri pun silakan, tapi jika berdiri kalian pastinya harus mengenakan sepatu. Pokoknya serapi mungkin. Selanjutnya, selain dari segi tatanan baju, posisi berdiri harus tegap, tidak boleh membungkuk, ya. Selanjutnya tatapan mata harus ke arah depan, ke arah layar kamera kalian, bukan ke arah bacaan. Jadi makanya tadi usahakan kalian mengerti isi berita, kalian pahami isi berita, agar ketika kalian membacakan berita, walaupun ada teksnya di depan, kalian tidak mengalami kesalahan dalam membaca karena sudah dibaca berulang kali sebelumnya, ya. Jadi tatapan mata harus ke depan. Selanjutnya itu tadi bagian-bagian 6 poin tadi. Dari segi artikulasi harus jelas, intonasi, penjedaan harus tepat, gesturnya ketika membacakan berita bagaimana yang baik. Lalu kalian harus memahami isi berita dan memperhatikan volume suaranya, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini silakan
membuat video membacakan berita dengan sikap yang baik, dengan pembacaan berita yang sangat baik. Terima kasih, demikian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi corona. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Rizky Khoirunisa. Inilah Jurnal 6 Siang. Berita pertama, pemerintah memastikan akhir tahun ini akan mulai dilakukan vaksinisasi terkait wabah COVID-19. Sebanyak 3 juta warga diharapkan akan menerima vaksin tahap awal tersebut, namun pemberi vaksin akan diprioritaskan kepada mereka yang bergerak di bidang kesehatan. Pemerintah kembali mengupdate informasi terkait vaksin yang diharapkan dapat menjadi obat mujarab untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ketua Komite Penanganan COVID-19, Airlangga Hartanto, menyebutkan pada akhir tahun ini akan masuk 3 juta dosis vaksin. Namun sebelum diberikan kepada masyarakat, pemerintah akan memastikan keamanannya melalui BPOM. Akan tetapi pada tahap awal, prioritas vaksinisasi dilakukan terhadap warga yang bergerak di bidang kesehatan seperti dokter dan perawat, di bidang pelayanan publik, dan berikutnya kepada anggota masyarakat yang rentan terkena COVID-19. Saat ini pemerintah tengah membuat roadmap vaksinisasi. Informasi selanjutnya akan disampaikan saat vaksin sudah tersedia, termasuk harga vaksin bagi masyarakat yang akan melakukan imunisasi secara mandiri. Ratusan rumah di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, Jawa Barat rusak dihantam angin puting beliung. Angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba ini hanya berlaku kurang dari 1 menit, namun dampaknya ratusan rumah rusak. Inilah detik-detik angin puting beliung yang melanda kawasan perumahan Pondok Ungu Sektor 5, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat petang. Angin dengan kecepatan tinggi disertai hujan ringan merobohkan sepeda motor yang tengah terparkir di depan ruko dan kemudian merusak puluhan atap rumah. Akibat hantaman puting beliung, 33 rumah warga mengalami rusak ringan pada bagian atap. Selain itu, sejumlah pohon juga tumbang tersapu angin. Menurut warga, angin puting beliung terjadi pasca hujan. Mendung terus hujan sebentar, tapi dia punya ini jatuhnya besar-besar. Air hujannya tuh turunnya besar-besar. Terus sebentar tereda, langsung bunyi gitu. Langsung semua gubrak, saya langsung kaget gitu. Pas dilihat ini rumah saya udah kena. Kalau ibu mengalami kerusakan di bagian mana, Bu? Saya ruang tamu aja, Pak. Asbesnya kurang lebih 3 lembar nggak angkat, sama kaca jendela pecah. Angin puting beliung juga merusak 95 rumah yang ada di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebagian besar rumah warga yang rusak di bagian atapnya tersapu oleh angin disertai hujan. Salah satu rumah warga semi permanen bahkan mengalami ambruk rata dengan tanah. Terkait musibah ini, pemerintah Kota Bekasi langsung melakukan pendataan terhadap kerusakan sekaligus memberikan bantuan sementara berupa terpal serta tenda untuk mendirikan posko bencana. Nah, mungkin nanti apabila ada warga yang ingin menggunakan tenda, kita sudah ada BPBD untuk menyiapkan tempat, termasuk dapur umum, sehingga nanti sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kami langsung melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Saudara, pemerintah Arab Saudi mulai mengizinkan warga negara asing untuk melakukan ibadah umroh di Tanah Suci sejak hari Minggu 1 November 2020.
Ada 360 orang peserta ibadah umroh Indonesia yang memadati ruang tunggu Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu pagi. Jemaah dituntut lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan sejak keberangkatan dari tanah air hingga tiba dan beribadah umroh selama di Arab Saudi. Setibanya di Arab Saudi, jemaah wajib mengikuti karantina sebelum diizinkan beribadah. Kapasitas penginapan dibatasi agar tidak berkerumun, dan selama di Arab Saudi, para jemaah dilarang makan di luar. Makanan akan disediakan oleh penyelenggara perjalanan umroh dan dikirim ke kamar masing-masing jamaah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Jurnal 6 Siang kali ini. Saya Rizky Khoirunisa mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.